Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Kelompok Lindong langsung bergegas ke hutan sepi yang dipenuhi dengan aura menakutkan. Ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai kerajaan telah dikubur di dalam hutan ini. Jelas, setelah hari ini, tanah di sini akan berubah menjadi merah lagi. Ketika kelompok Lindong mendarat di hutan, mereka sudah bisa merasakan pertempuran intens yang tiba-tiba meletus di wilayah ini. Semua orang yang memasuki tempat ini semuanya menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi setan gila. Bahkan, jika mereka tidak dapat masuk ke peringkat emas nirvana, mereka harus tetap melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka. Itu karena ini adalah kesempatan terakhir mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ucap Sukui melihat sekelilingnya. Atmosfer sekitarnya menyebabkan ekspresinya berubah serius dan memilih untuk berpaling untuk melihat Lindong sebagai gantinya. Mari langsung menuju ke Gunung Hundred Empire. Mereka yang dapat mencapai tempat itu adalah para elit sejati, dan segel nirvana mereka adalah yang terbaik, ucap Lindong. Daripada dengan pahit merebut segel nirvana orang lain di daerah luar ini, lebih baik untuk langsung menuju ke kaki Gunung Hundred Empire dan menunggu orang lain untuk melakukan pekerjaan itu. Meskipun mereka yang bisa mencapai tempat itu adalah individu yang luar biasa, itu akan membuat mereka menghemat banyak usaha. Suara Lindong baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya. Dia merasakan bahwa ada sejumlah suara angin yang terburu-buru bergegas menuju arahnya. Apakah kita telah ditargetkan dengan cepat? Ucap Moling dan yang lainnya juga tampaknya telah mendeteksi sesuatu. Wajah mereka berubah sebelum mereka dengan cepat mengedarkan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka. Suara angin pecah dengan cepat tiba. Beberapa saat kemudian, banyak tokoh muncul dari kedua sisi hutan. Ekspresi terkejut tanpa sadar muncul di wajah Lindong ketika orang-orang ini muncul. Ini karena orang-orang di depannya adalah orang-orang yang dia kenal. Saudara Lindong, sudah setengah tahun sejak kita bertemu. Sepertinya Anda melakukannya dengan baik, ucap seorang pria tampan berpakaian putih yang berdiri di antara kelompok di sebelah kiri. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa dengan suara yang jelas. Ternyata dia sebenarnya adalah orang yang juga telah mendapatkan salah satu dari 4 warisan sekte misterius besar saat itu, yaitu Liu Bai. Ada beberapa ahli yang berkumpul di sekitar Liu Bai. Juga seseorang yang Lindong kenal, yaitu Mu Hongling. Selain Mu Hongling, berdiri seorang pria yang tampak kuat. Pria ini memiliki wajah persegi. Sepertinya dia bukan individu biasa. Ada lebih sedikit orang di sisi kanan, namun semuanya memiliki aura kuat. Yang memimpin mereka adalah Yansen yang berpakaian hitam. Semua pewaris dari 4 sekte misterius besar sebenarnya berkumpul di tempat ini. Sementara Lindong mengamati kelompok Liu Bai, pihak lain jelas memperhatikan Lindong dengan seksama. Mata mereka berisi kelegaan. Ketika mereka pertama kali melihat Lindong saat itu, Lindong bahkan tidak cukup layak bagi mereka. Namun sekarang, bahkan diri sombong mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa barisan Lindong secara bertahap telah melampaui mereka. Orang-orang ini benar-benar kuat, ucap seorang pria wajah persegi di samping Mu Hongling perlahan. Mu Hongling mengangguk dengan lembut. Giginya menggigit bibir merahnya saat mata indahnya menatap Lindong dengan ekspresi yang rumit. Ketika mereka pertama kali bertemu, Lindong bahkan belum mencapai setengah langkah ke nirvana. Namun dia saat ini telah menjadi kuda hitam yang paling mungkin memasuki peringkat emas nirvana. Anda tidak akan datang mencariku jika tidak ada alasan penting. Karena semua orang telah datang mencariku, itu bukan karena kalian mengejar segel nirvana di tangan kita, bukan? Ucap Lindong tersenyum sedikit. Dengan kekuatannya, Lindong tidak akan takut, bahkan ketika menghadapi mereka yang disebut 10 kerajaan super besar. Saudara Lindong benar-benar tahu cara bercanda. Saat ini, hampir tidak ada orang di hutan ini yang berani menargetkanmu, ucap Liu Bai tersenyum. Segera dia melanjutkan. Alasan kami datang ke sini adalah karena kami ingin bekerja sama dengan saudara Lindong. Bekerja sama? Ucap Lindong terkejut. Karena saudara Lindong telah saling bertukar pukulan dengan kerajaan Net Agung, saya pikir Anda pasti tahu aliansi tanah jahat dan pewaris dari 4 sekte iblis besar, bukan? Ucap Liu Bai. Ya, benar, ucap Lindong mengangguk.
Salah satu pewaris dari 4 sekte iblis besar, Kekaisaran Net Agung, telah dihabisi oleh grup Anda. Namun, masih ada 3 kerajaan kuat yang menunggu kita. Selain itu, di antara mereka, warisan dari sekte Taotie diperoleh oleh salah satu dari 10 kekaisaran super besar, Kekaisaran Setan Langit, dan kekuatan mereka luar biasa. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, ketiga kerajaan besar ini telah membuat jebakan dan menunggu kita. Tempat yang harus kita lalui untuk mencapai Gunung Hundred Empire telah disegel oleh mereka, ucap Liu Bai tertawa pahit ketika dia berbicara sampai titik ini. Kami telah bertempur dengan Kekaisaran Anjing Laut dan Kerajaan Bone Jet. Kita dapat dianggap sebagai pasangan yang seimbang. Namun, Kerajaan Setan Langit terlalu kuat. Jika mereka akan bergabung, tidak mungkin bagi kami untuk mengalahkan mereka sekaligus. Alis Lindong terajut melihat senyum pahit di wajah Liu Bai. 3 kerajaan besar bergabung. Dengan barisan semacam ini, kemungkinan akan sangat sulit bagi mereka untuk mengatasi ini sendirian. Aliansi Tanah Jahat dan Aliansi Tianghang adalah faksi-faksi yang benar-benar saling bertentangan. Untuk mendapatkan warisan, mereka pasti tidak akan melepaskan kita dengan mudah. Sepertinya tidak seorang pun dari kita akan dapat lari dari pertempuran ini, ucap Yansen. Seberapa kuatkah Kekaisaran Setan Langit? Tanya Lindong. Sangat kuat. Kerajaan Setan Langit dikatakan memiliki 3 setan. Yang tertua disebut Song Sen, yang kedua disebut Song Kue, dan yang ketiga adalah Song Ba. Semuanya adalah ahli yang telah melangkah ke dalam 5 Yuan Nirvana. Selain itu, ada juga beberapa bawahan mereka dengan kekuatan luar biasa, ucap Liu Bai meringkuk bibirnya. Suaranya mengandung ketakutan. Moling dan yang lainnya di belakang Lindong mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka setelah mendengar kata-kata ini. Kekuatan dari 10 kekaisaran super besar ini benar-benar menakutkan. Kekakuan melonjak di mata Lindong. Ini mungkin kekaisaran dengan barisan termegah yang dia temui sejak memasuki medan perang kuno ini. 3 ahli 5 Yuan Nirvana. Itu mungkin cukup untuk menghilangkan kelompok Liu Bai. Tidak heran mereka tidak berani masuk ke wilayah dalam dan malah memilih untuk datang mencarinya. Apakah kalian meminta kami untuk berurusan dengan Kerajaan Setan Langit? Ucap Little Martin bertanya dengan setengah tersenyum. Saya tahu ini menyulitkan kelompok Anda, tapi Anda adalah satu-satunya orang yang saat ini dapat menangani mereka. Ucap Liu Bai tertawa pahit sambil merasa sedikit malu. Orang-orang yang harus dihadapi kelompok Lindong dalam aliansi ini akan menjadi lawan yang paling kuat. Kita semua dianggap berada di perahu yang sama. Lindong, jika kita tidak menyelesaikan Kerajaan Setan Langit, Anda juga akan terkepung dari semua sisi. Karena itu, tidak ada yang punya pilihan lain, ucap Yansen berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini, semua orang tahu bahwa Kekaisaran Setan Langit telah membuat pengaturan di wilayah dalam hutan dan sedang menunggu kita. Bahkan, para ahli dari sekte super di Gunung Hundred Empire bisa menatap tempat itu. Kita memang harus terlibat dalam pertarungan ini. Lindong merajut alisnya erat, tapi dia tidak berbicara. Jika mereka bisa menang dalam pertempuran ini, kemungkinan mereka bisa langsung mendaki Gunung Hundred Empire. Namun, jika mereka gagal, 1 tahun pelatihan pahit akan sia-sia. Liu Bai dan Yansen berhenti mengatakan apa-apa saat mereka melihat Lindong terdiam sejenak. Namun, detakan jantung mereka meningkat. Lindong dianggap sebagai penyelamat potensial terakhir mereka. Dengan kekuatan mereka sendiri saat ini, itu tidak mungkin bagi mereka untuk melawan Kerajaan Setan Langit. Satu-satunya yang bisa mencapai ini sepertinya adalah kelompok Lindong yang memiliki reputasi mengejar 10 kerajaan super besar. Mu Hongling diam-diam mengepalkan tangannya erat-erat. Suasana tegang menyebabkan dia mengalami kesulitan bernafas. Semua dari mereka sedang menunggu jawaban Lindong. Suasana tegang ini berlanjut untuk sementara sebelum dirusak oleh embusan panjang dari mulut Lindong. Dia mengangkat matanya dan melihat kelompok Liu Bai yang tak tertandingi itu sebelum dengan lembut berkata, "Bisakah kalian berurusan dengan Kekaisaran Anjing Laut dan Kekaisaran Bone Jet?" tanya Lindong. Selama Kekaisaran Setan Langit tidak campur tangan, kita pasti bisa menyelesaikan kedua kekaisaran ini. Kegembiraan melintas di mata Liu Bai dan Yansen saat mereka menjawab. Kalau begitu, serahkan saja Kekaisaran Setan Langit kepada kami, ucap Lindong. Bagian belakang gigi Mu Hongling menggigit bibir merahnya. Matanya yang cantik menatap wajah muda itu. Daya tarik yang dia rasakan terhadap Lindong saat ini telah melampaui semua pria luar biasa yang dia temui di masa lalu. Wajah Liu Bai dan Yansen bersamaan dipenuhi dengan kegembiraan. Awalnya mereka berpikir bahwa akan sangat sulit untuk meyakinkan Lindong untuk bekerja sama dengan mereka. Bagaimanapun, orang-orang yang harus mereka hadapi adalah salah satu dari 10 kerajaan super besar. Lindong tertawa.
Tidak ada orang waras yang mau bertarung dengan 10 kerajaan besar, dan dia juga merasa demikian. Namun, seperti yang telah disebutkan oleh Liu Bai, saat ini mereka tidak memiliki pilihan lain. Sejak kerajaan setan langit dan kerajaan lain telah memasang jebakan, terbukti mereka tidak berniat untuk melepaskan kelompok pewaris sekte misterius besar dengan mudah. Selanjutnya, itu tidak mungkin bagi Lindong untuk mundur dari perang Hundred Empire. Karena dia menolak menyerah, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Meskipun 3 praktisi tahap 5 Yuan Nirvana cukup merepotkan, saya yakin kami bisa menanganinya, ucap Little Martin dengan santai. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Liu Bai dan yang lainnya tanpa sadar menoleh menatapnya. Wajah muda Little Martin yang tampan membuat mereka merasa agak terkejut. Tetapi tidak ada yang berani meremehkannya. Selama periode waktu ini, mereka telah mendengar banyak berita tentang kelompok Lindong. Tentu saja, itu juga berisi berita tentang Little Martin. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa pria tampan ini sebenarnya sangat dalam dan tidak dapat diprediksi. Anda harus tetap berhati-hati, ucap Lindong berkata sambil menoleh kepada Little Martin. Di atas hutan, ada anggota dari sekte super yang memantau. Jangan khawatir, tidak perlu bagi saya untuk menggunakan tubuh asli saya untuk menangani praktisi tahap 5 Yuan Nirvana. Selama kalian berdua tidak mengacau, kita akan baik-baik saja, ucap Little Martin dengan santai. Ada sedikit kebanggaan yang tidak bisa dilukiskan yang terkandung dalam nada suaranya. Sebagai Celestial Demon Martin, arogansi tertanam jauh sampai ke tulang-tulangnya. Saudara Liu Bai, silakan pimpin jalan, ucap Lindong. Baik, ucap Liu Bai mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung berbalik dan memimpin jalan. Di belakangnya, Yansen dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Begitu juga kelompok Lindong. Ketiga faksi ini berkumpul bersama. Aura gabungan mereka cukup mengesankan. Selanjutnya, Liu Bai, Yansen, dan Lindong bukanlah individu yang biasa. Karena itu, ketika mereka melakukan perjalanan melintasi hutan bersama-sama, mereka menarik sedikit perhatian. Mengapa Lindong bersama dengan Liu Bai dan yang lain? Mereka semua adalah ahli waris dari 4 sekte misterius besar. Menurut apa yang saya tahu, pewaris sekte Tao Tie telah meletakkan perangkap untuk mereka di pangkalan Gunung Hundred Empire. Faksi itu adalah salah satu dari 10 kerajaan super besar. Dengan musuh kuat seperti itu, bagaimana mungkin Lindong berani melakukan perjalanan sendirian? Sepertinya mereka berada dalam waktu yang sulit. Itu mungkin bukan masalah, meskipun kerajaan setan langit sangat kuat. Kelompok Lindong juga bukan orang yang mudah dikalahkan. Kemarin, ketika Kekaisaran Net Agung pergi mencari mereka, akhirnya Lindong dan orang yang disebut Lin Diao menyerang dan menghancurkan mereka sepenuhnya, ucap orang-orang yang melihat gabungan kelompok Lindong yang melintas. Sehubungan dengan suasana yang meningkat di hutan, kelompok Lindong memilih untuk mengabaikannya. Mereka mengalihkan perhatian mereka menuju wilayah terdalam dari hutan. Sementara niat pertempuran membara muncul samar di tubuh mereka. Mereka tahu bahwa pertempuran di depan pasti akan mengejutkan seluruh hutan. Meskipun hutan ini sangat luas, untuk sebagian besar praktisi elit di sini hanya butuh 1 jam bagi mereka untuk melintasi itu. Di sisi selatan Gunung Hundred Empire, ada area besar yang dipenuhi bebatuan aneh. Medannya cukup aneh, dan beberapa bebatuan bahkan setinggi ratusan meter, persis seperti gunung kecil. Ini adalah salah satu dari beberapa jalan yang semua orang harus lalui untuk mencapai Gunung Hundred Empire. Bagi para praktisi yang melakukan perjalanan dari selatan, mereka semua harus melewati daerah ini sebelum mereka dapat naik ke Gunung Hundred Empire di belakangnya. Saat ini, ada beberapa sosok yang berdiri di atas batu-batu besar itu. Samar-samar ada aura dingin dan berbisa yang menguap di udara. Di titik pusat di daerah ini, ada selusin sosok yang diam-diam duduk. Namun, masih ada angin melingkar yang terbentuk dari kekuatan Yuan melonglong di samping tubuh mereka, mengeluarkan suara berdengung yang dalam. Selanjutnya, untuk ketiga sosok yang duduk tepat di depan, getaran yang dipancarkan mereka paling kuat. Mereka bertiga mengenakan jubah panjang hitam, dan ada gambar tengkorak di jubah mereka. Ada sedikit kesamaan antara penampilan mereka. Sementara itu, tekanan Yuan Power yang mengkhawatirkan muncul dari dalam tubuh mereka dan menyelimuti seluruh area bebatuan aneh ini, menyebabkan beberapa ekspresi orang berubah. Seorang tokoh cantik berpakaian biru menerobos udara sebelum mendarat di atas sebuah batu besar di area ini. Sosok ramping dan memikat itu adalah Lan Ying yang Lindong kenal sebentar. Mereka benar-benar memasang pengaturan yang sangat sulit, ucap Lan Ying menatap 3 sosok yang duduk, matanya yang cantik membesar. Sepertinya kerajaan setan langit berencana untuk menyapu bersih grup Lindong di tempat ini. Tiba-tiba, suara hangat muncul dari belakang Lan Ying. Setelah itu, dia melihat sosok mengambang di belakangnya. Itu adalah pria tampan yang mengenakan pakaian putih bulan dengan pedang panjang di punggungnya.
Saat jari-jari kakinya menyentuh tanah, samar-samar aura pedang yang sangat kuat menyebar, menyebabkan retakan kecil muncul di sekitar batu besar. "Anda terlambat satu langkah," ucap Laniying tersenyum. "Saya bertemu orang dari Kekaisaran Pedang di sisi utara, dan saya bertarung dengannya. Itu sebabnya saya sedikit terlambat," ucap pria dengan jubah putih itu. "Oh, orang itu, orang yang mencintai pedang sama seperti dia mencintai hidupnya itu. Seberapa kuat dia sekarang?" ucap Laniying. Ia juga telah maju ke tahap 5 Yuan Nirvana. Teknik pedang dari Kekaisaran Pedangnya cukup luar biasa, dan mereka tidak kalah dengan teknik pedang celestial dari Kekaisaran kita. Sepertinya ketiga saudara Song telah menyusun formasi yang cukup mengerikan. "Apakah Anda pikir Lindong akan memiliki keberanian untuk menantangnya?" ucap pria itu tiba-tiba menoleh untuk melihat pria di batu-batu aneh itu saat dia melihat formasi ini. Keluarga tiga Song semuanya berada di 5 Yuan Nirvana, dan mereka dianggap sebagai kekuatan tempur elit dalam perang Hundred Empire. Saat ini mereka bertiga memiliki segel Nirvana ungu emas dan telah melangkah ke peringkat emas Nirvana, ucap pria berpakaian putih ini yang disebut King Feng. Dia sedikit terkejut bahwa mereka benar-benar akan menggunakan formasi semacam itu untuk menangani kelompok Lindong. "Saya khawatir Anda salah kali ini. Saya telah bertemu Lindong, dan dia adalah rekan yang cukup menarik. Selain itu, mereka juga cukup kuat. Bahkan jika Kekaisaran Setan Langit bertarung untuk menyerang mereka, hasil akhirnya belum bisa dipastikan," ucap Laniying dengan lembut. Ketika dia mendengar kata-kata ini, King Feng dengan lembut mengangkat alisnya sebelum dia bertanya tidak percaya. "Saya tidak percaya bahwa mereka akan muncul. Anda pasti sangat menyadari kekuatan saudara-saudara Song, bukan?" Laniying tersenyum sebelum dia dengan lembut menggenggam tangannya yang seperti batu giok. Setelah itu, mata indahnya berbalik ke jalan setapak. Setiap praktisi-praktisi ini harus menyeberang untuk mencapai Gunung Hundred Empire. Sebelum dia dengan lembut menjawab, "Jangan merendahkan mereka, atau akan ada harga yang lumayan untuk dibayar." Untuk sekelompok anggota kerajaan tingkat rendah bisa tiba di tempat ini, itu membutuhkan ketekunan, bakat, dan kecerdasan. "King Feng, jika Anda tidak memiliki dukungan dari Kekaisaran Celestial, apakah Anda pikir Anda bisa dengan mudah datang di sini?" ucap Laniying. King Feng terkejut. Akhirnya dia dengan lembut mengurangi senyum mengejek di wajahnya. Setelah dia terdiam sejenak, dia perlahan berkata, "Mungkinkah?" Laniying tersenyum lembut. Dagunya yang tajam sangat memikat. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. "Sepertinya mereka telah tiba," ucap Laniying. King Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya juga, mendengar suara angin yang tiba-tiba muncul dari hutan yang jauh. "Apakah mereka benar-benar datang?" ucap King Feng. Dalam sekejap, tiga sosok berjubah hitam yang telah menutup mata mereka dengan erat tiba-tiba membuka mata mereka. Yuan Power Agung segera menyapu seperti badai. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya.